Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir akan mereview ini produk terbaru dari GSN, golok model pisau strike. Ada 5 piece. Yang pertama ini yang paling panjang, kita review terlebih dahulu karena ini pesanan ya, pesanan dari Bapak Martin, Ferry Martin yang ada di Pekanbaru Riau. Mohon dimaafkan Pak ya, karena prosesnya cukup lama sekali. Nah itulah, harus bersabar kalau inden. Kalau nggak mau bersabar, beli yang ready. Yang kita tayangkan cocok, beli. Yang kita tayangkan yang itu bukan pesanan, ini banyak banget yang bukan pesanan. Ini sangat-sangat banyak. Di belakang saya ini ada banyak, berbagai ukuran, bentuk, material, macam-macam. Nah itu yang ready stock, yang siap kirim. Tapi kalau memang tidak ada, artinya barang sudah keburu dibeli orang, modelnya seperti itu. Saya mau model seperti itu, panjang sekian, inden Pak. Nah itu harus bersabar. Sama seperti ini juga prosesnya kemarin cukup panjang, cukup lama sekali. Mohon dimaafkan sekali lagi. Alhamdulillah ini sudah siap kirim. Bapak Martin yang ada di Ferry Martin yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, full galisono keling. Ujung serangka, ujung handle ini dipin kuningan gede banget buat tambahan tali. Di ujung serangka juga demikian, kuningan ngeplong gede. Peksinya dalam, dipin pakai dural. Terus ditambahin kopel dari kulit sapi. Nah, cukup lah kalau untuk sabuk ukuran standar cukup. Tapi kalau sabuk Betawian ini akan membuat sabuknya menjadi mengecil itu kalau biasa mau dipakai gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau saya pakai sabuk Betawian ini saya masukkan semuanya karena nggak muat, ini bakalan sabuknya yang akan nyelintut gitu, mengecil. Kita lihat bilahnya. Nah ini lega gede. Ini satu-satunya ya, yang 4 piece itu 30 sentian. Modelnya keren banget. Ini prosesnya stok removal atau tempa mesin, lurus begini. Presisi sangat rapi, sepuhnya sepuh oli, finishingnya satin polis serat baja. Serat baja itu ya serat berserat, kelihatan seratnya. Bajanya itu kelihatan seratnya.
pakai Rikaso, material baja Bohler N695. Untuk panjang bilahnya gila 40 cm guys, panjang banget, 39,7 ya, kategori 40 cm. Terlebar di pangkal 3 cm. Oh ini di tengah ini ada, ini terlebar 3,3 di tengah, dan ketebalannya 3,5 mili, menipis. Ini cocok kalau mau dipakai sembelihan model dorong pro, dorong murni, ini cocok. Atau misalkan posisi lehernya miring, leher sapinya kencang miring, ada lubang, itu megangnya begini, jadi langsung terus turun ke bawah seperti itu. Kita teskan di tisu. Bohler N695 sudah sekelas stainless steel. Ketajamannya Masya Allah, halus lembut. Perhatikan, terus cuman lewat terus, mantep banget. Dan seterusnya tentunya. Terus selanjutnya setelah yang panjang, terus saya ini dari sebelahnya, ini sudah beda ya, dari 4 piece model sama ya, 5 piece ya, 5 piece, tapi yang satunya kan paling panjang, dan yang 4 piece ini kembar. Meskipun kembar, karena handmade pasti ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Misalkan dari serangka luar, motif kayunya jelas berbeda karena ini kayu hasil alam ya. Terus selanjutnya secara handmade, untuk ukuran pasti ada selisih 1 atau 2 mili, itu pasti ada selisih. Yang saya tampilkan kedua ini yang ada banyak soconya di bagian handle. Soco itu mata pohon-pohon ini ya, yang ada hitam-hitamnya, itu soco kalau bahasa Jawanya. Bentuk sama, di handle, ujung handle ada pin kuningan ngeplong gede buat tambahan tali aksesoris. Di serangka ujung juga demikian, peksinya dalam, dipin pakai dural, pakai kopel dari kulit sapi asli. Kok semisal tidak mau, tinggal dilepas. Misalkan nggak usah pakai kopel, enak langsung diselipin. Nah enak gini, gagah keren, tinggal diselipin. Kalau mau pakai kopel, pakai sabuk, lebih keren lagi. Kalau pakai sabuk taktikal, sabuk umum, ini bisa masuk. Jadi kalau kita handling, ini diikat pinggang kita aman, nanti siap dieksekusi, langsung cabut. Jangan nunggu lama-lama, proses handling itu mengikat, merobohkan, mengikat sampai menyembelih, jangan lama-lama. 5 menit langsung roboh, lalu jelas, atau tarik murni atau dorong murni, terserah. Yang terpenting adalah putusnya urat leher sapi, bukan masalah lebar atau tidak lebarnya, seperti itu. Ini ya, yang ini kenapa saya tampilkan untuk yang kedua kalinya setelah pesanan, karena ini ada nilai historinya. Ini sering saya bawa ke RPH, bahkan ketika ada sahabat-sahabat GSN yang mau berlatih menyembelih dan tidak membawa bilah, saya ambilkan dari tas. Ini model seperti ini nih, rapi ya, model seperti ini sangat enak, ideal untuk pemula, untuk belajaran. Dia lurus, tidak aneh-aneh bentuknya, lurus, enak. Nah, kemarin sempat dipakai oleh sahabat GSN, gesek model tarik murni tapi pakai gesekan. Nah kalau di RPH terlalu kelebaran hasilnya. Kalau terlalu lebar pasti jagalnya akan seperti itu. Jadi tarik seret, aduh terlalu lebar, saking tajamnya. Gitu. Sebenarnya cukup sekali tarik dari bawah, cukup, atau dorong ke bawah, sudah cukup. Tinggal bagaimana kita menganalisa besar kecilnya leher sapi, tebal tipisnya kulit, dan bilah yang kita pakai, itu semuanya kita analisa. Kekencangan daripada tarikan di leher, semuanya harus kita bisa menganalisanya. Jadi biar tahu, termasuk juga peletakan ujung bilah ini ke leher, siku, sudut siku ini, power
tekanan yang harus kita keluarkan itu semuanya saling berkesinambungan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah sembelihan seperti itu. Sama ini pakai Rikaso, materialnya juga sama, bohler N695, proses juga sama. Yang membedakan adalah ukuran. Ini 31 cm, 31. Kalau untuk sapi-sapi jumbo ini keluar turun, tapi saya keluarkan ketika ngadepin sapi yang lehernya tidak terlalu panjang dan dagingnya gede di bagian leher. Nah itu biasanya keluar ini. Terus terlebarnya 3,3, ketebalannya 2,5 mili, tebal 2,5 mili seperti ini. Perhatikan, set. Kalau ketajamannya seperti ini, saya berani pakai. Set. Set. Halus. Oke, ini yang sering saya pakai di RBH. Sering kita bawa, kita pakai ketika menghadapi sapi-sapi jumbo. Selanjutnya kita urutkan dari sebelah sisi sebelah utara atau yang coraknya lebih cerah ya. Full Galessono Kuling coraknya lebih cerah. Nah, seperti ini. Ini corak kayunya. Pin kuningan ngeplong. Oksi dalam di pinnya tembus, pin penguat pakai dural. Rapih rapat semuanya pakai kopel dari kulit. Material sama, bentuk model prosesnya satin serat baja, berserat banget. Bohler N695. Untuk panjang bilahnya 31 cm. Model seperti ini material K110 ada. Jadi nanti ketika tanya ke admin harganya berapa, stoknya sisa yang mana, nanti kita kasih gambar yang K110. Nah, biar ada perbandingan harga gitu. Terlebarnya 3,4, 3,3, 3,4 antara itu. Ketebalan 2,5 sampai 2,8. Dan insya Allah ini tidak mengecewakan lah dari segi kerapian, ketajaman, keindahan, dan juga bisa menjadi investasi kita, inventaris di masjid, investasi di akhirat. Ketajamannya seperti itu. Ini yang motifnya cerah dari pertama sudut sebelah sini, sebelah sini. Selanjutnya yang kedua, dari sebelah kiri ke kanan ya. Nih, cakep, rapi. Untuk di Idul Kurban bisa untuk mainkan sapi. Bentuknya seperti ini, handle-nya harusnya kan begini megangnya, karena ini ada celekuan ya untuk genggaman. Oke, seperti ini bisa, dorong pro juga bisa, tapi saya memegang seperti ini juga nyaman, enak. Yang terpenting jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke ujung handle. Ada space buat ini stopper, akan mengakibatkan fatal kalau pembeliannya kurang tepat. Saat ditarik kulitnya nyangkut, kulit sapinya nyangkut di sini. Nah, nyangkut, wah wis bahaya ini. Jadi harus turun saat gini, tertutup, enak. Terus itu biasanya saya gini toh. Turun. Oke, seperti itu. Bohler N695 pakai Rikaso satin serat baja, 31 cm, 3,3 dan ketebalannya 2,5 sampai 2,8 mili. Perhatikan ketajamannya. Kok sak cerita saya? Set. Kita beri sentuhan stroping. Cara menstropingnya dari ujung ke pangkal. Tarik dari pangkal ke ujung, ujung ke pangkal, tarik begini. Bisa ya. Lalu terakhirannya dorong ke bawah, dorong ke atas, dorong ke bawah, dorong ke atas. Atau dikombinasikan, dorong ini. Tarik, dorong, tarik, dorong, dorong, tarik, dorong, seperti itu. Insya Allah nanti akan bisa-bisa sendiri dan akan tahu
seberapa yang dibutuhkan. Cuman iseng mainan. Yang terpenting ketajamannya bisa sampai slice tisu, insya Allah. Dan yang terakhir dari tengah. Jadi ketika nge-reviewnya dari yang panjang sisi sebelahnya, lalu dari sisi sebelah utara atau sebelah kiri, dari kiri ke kanan, terakhir tengah-tengah ini. Pin kuningan ngeplong, pin kuningan ngeplong. Misalkan mau ditambahin tali juga bagus, keren. Tergantung selera. Maksudnya dalam dipin pakai dural. Ini rapi, keren. Full kalisono keling seperti ini. Satin serat baja, berserat bajanya. Bohler N695. Sudah sekelas stainless steel. 31, lebih tepatnya 30,7 ya, masuk kategori 31 cm. Terlebarnya di pangkal 3,3, ketebalan 3 milian, 2,8. Kalau tajam ini dari sudut sini ya. Jadi tisu itu kan nekuk gini, kita ngambilnya gini. Saya kebiasaannya gini, garisnya melintang. Sekarang kalau memang benar-benar tajam, di bentuk seperti ini, megangnya begini, garis tisunya ke bawah pun juga tetap akan terselis dengan halus. Itu kalau tajam. Kalau tidak tajam tidak bisa. Karena kalau turun begini, itu mengikut seratnya kan berlawanan, serat tisunya. Ya mantep lah pokoknya, pakai yang ini empuk, bener-bener empuk sensasinya. Demikian review daripada 5 piece pisau golok pisau golpis, material baja Bohler N695, 4 piece ukuran 31, dan 1 piece ini 40 cm pesanan dari Bapak Ferry Martin yang ada di Riau. Mohon dimaafkan sekali lagi, dan terima kasih atas kesabarannya. Semua adalah tanggung jawab kami. Ketika ada indenan pasti akan kami kerjakan satu persatu, dan mohon doanya. Sebagian daripada tim kami ada yang sakit, ada yang sedikit pemulihan, dan harus nekat bekerja karena semuanya harus mencukupi kebutuhan keluarganya masing-masing. Dan kami juga membawahi banyak sekali maker-maker tim-tim kami yang kompeten di bidangnya, sehingga tidak bisa pekerjaan ini dilimpahkan ke maker yang lain, akan menjadikan bentuknya nanti tidak akan sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, seperti itu harus dipahami dan dimaklumi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon dimaafkan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.